touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Pagi Ibu dan teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yaitu konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Dengan beberapa poin-poin pembahasan pentingnya itu pengertian, klasifikasi, fungsi, manfaat, dan kriteria pemilihan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Abdullah Temarwood, Ardiansa Dayera, Asia Dabamuna, Emilia Yurjaman, dan seterusnya. Baik, untuk materi pertama, saya persilakan. Latar belakang, sumber belajar dan media pembelajaran adalah komponen penting yang membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Poin kedua, masih banyak guru SD yang belum memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran secara maksimal. Poin ketiga, pemanfaatan sarana dan sumber belajar yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Naruni DKK 2021. Poin keempat, teknologi mendorong media pembelajaran bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Syaputra DKK 2023. Peserta didik guru teknologi. Ya, di sini pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, data, orang atau bentuk tertentu yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar, baik terpisah maupun terkombinasi demi mencapai tujuan belajar. Jadi sumber belajar itu menurut Naruni DKK 2021, sumber belajar itu segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang berikut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menyalurkan pesan dari sumber kepada penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam belajar. Menurut Daniati DKK 2023. Menurut Daksya 2023, media pembelajaran itu menjabarkan isi kurikulum agar lebih ringkas dan mudah dipahami peserta didik. Ya, di sini ciri-ciri media pembelajaran ada yang pertama memperjelas pesan, yang kedua efektif dan efisien, yang ketiga desain menarik, yang keempat dapat digunakan. Pertama, memperjelas pesan, makna materi disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami peserta didik. Yang kedua, efektif dan efisien, membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, daya desain menarik, tampilan jelas, menarik, dan sesuai karakteristik penggunanya. Yang keempat, dapat digunakan berulang, yaitu dapat dipakai kembali untuk berbagai situasi pembelajaran. Yang berikutnya yaitu kualifikasi sumber belajar. Yang pertama itu basic, yaitu sumber belajar yang digunakan khusus untuk pembelajaran, misalnya buku ajar, modul, dan alat peraga. Yang kedua itu di continuation, yaitu sumber belajar yang sudah ada di sekitar dan dimanfaatkan, misalnya seperti lingkungan, narasumber, atau peristiwa. Yang berikutnya itu komponen sumber belajar menurut AECT. Yang pertama yaitu pesan, yang kedua yaitu manusia, ketiga yaitu bahan, empat alat, lima teknik, dan enam itu lingkungan. Baik, masuk di klarifikasi media pembelajaran. Media audio mengenalkan kemampuan suara seperti rekaman dan radio pendidikan. Yang kedua, media visual mengendalikan indera penglihatan seperti gambar, grafis, dan poster. Yang ketiga, media audiovisual memadukan suara dan gambar seperti video pembelajaran dan film. Yang keempat, digital interaktif, media berbasis aplikasi yang memungkinkan interaksi dua arah.
Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Pertama, media pembelajaran berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik untuk memperoleh pesan dan informasi dari guru, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan membentuk pengetahuan baru atau dari TDK 2023. Yang kedua, media pembelajaran juga berfungsi membantu komunikasi dua arah, baik bagi guru sebagai penyampaian pesan maupun peserta didik sebagai penerima pesan, sehingga pembelajaran lebih bermakna atau dari TDK 2023. Kemudian yang berikut manfaat media pembelajaran. Itu terbagi dua. Bagi guru yang pertama memberikan pedoman pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu menjelaskan materi secara lebih sistematis. Kemudian yang ketiga, membantu mengajukan materi yang lebih menarik sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Bagi peserta didik, yang pertama, meningkatkan motivasi dan niat belajar. Yang kedua, memudahkan merefleksikan dan mengadaptasi materi dalam situasi belajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, memudahkan pemahaman materi pembelajaran secara lebih konkret. Kriteria pemilihan sumber belajar dan media. Yang pertama, 1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik sasaran penggunaan atau untuk siapa. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kelemahan media. Keempat, ketersediaan waktu penggunaan. Yang kelima, biaya yang tersedia. Kemudian yang keenam, ketersediaan media di sekolah. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan media pembelajaran di era digital. Yang pertama, konvensional digital. Media pembelajaran yang dulu bersifat konvensional seperti papan tulis dan media cetak, kini bertransformasi menjadi media berbasis digital seperti aplikasi pembelajaran video interaktif dan multimedia daring. Dia Putra, Pragoya, dan Chandra 2023. Yang berikut adalah mendorong literasi digital. Media berbasis teknologi berperan penting meningkatkan literasi digital peserta didik kelas tinggi SD, membuat mereka lebih aktif mencari dan mengolah informasi secara mandiri. Heriani, Fabrianti, Rustini, dan Wahyuningsi 2022. Yang berikut adalah hubungan sumber belajar dan media pembelajaran. Poin yang pertama adalah sumber belajar mencakup segala sesuatu yang mendukung proses belajar. Pesan, orang, bahan, alat, teknik, hingga lingkungan. Yang kedua, media pembelajaran adalah salah satu bagian dari sumber belajar yang secara khusus berfungsi menyalurkan pesan. Habibah TDK 2025. Kemudian poin yang terakhir yaitu setiap media pembelajaran adalah sumber belajar, tetapi tidak semua sumber belajar adalah media pembelajaran. Jadi bab 3 itu penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan, sumber belajar dan media pembelajaran saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pembelajaran, pembelajaran yang mencapai sesuai tujuan. Karakteristik siswa dan perkembangan teknologi akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dasar. Saran yaitu guru dan calon guru SD disarankan terus mengembangkan kemampuan pembelajaran dan memanfaatkan sumber belajar serta media pembelajaran secara bijak, termasuk memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan kesesuaian tujuan pembelajaran.
Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan dari kelompok lain maupun ibu, kami kelompok mempersilahkan.